Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran menuju kekristenan yang dewasa dengan topik hidup atau mati itu dipupuk. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya. Iman itu tidak berguna kalau kita tidak mempunyai problem dalam hidup. Jujur ya. Siapa dari sini kalau kita mau beli Supermi keluar, kita harus beriman dulu. Aduh Tuhan, saya harus percaya kepada Engkau. Ya ada sih orang yang beli seperti itu, tapi kebanyakan dari kita nggak ada problem ya untuk membeli Supermi di luar untuk makan seini. Tapi pada waktu anak kita sakit, pada waktu kita punya masalah finansial, pada waktu kita punya penyakit juga, pada waktu hubungan kita di dalam keluarga bermasalah, kita nggak punya kekuatan. Ya kalau ada kekuatan ya oke lah ya. Siapa yang sini kalau punya kekuatan? Biasanya suami istri nih, kalau lagi pas marah, hubungan suami istri, berdoa dulu nggak sih kepada Tuhan? Biasanya enggak ya, karena laki-laki punya power. Waktu punya power dia nggak perlu Tuhan, nggak perlu iman kepada Tuhan. Nah yang perempuannya pada waktu diomeli sama suaminya, biasanya karena laki-laki lebih tinggi, biasanya perempuan nunduk ya. Apa yang terjadi perempuan? Berdoa, minta iman kepada Tuhan. Benar ya? Laki-laki nggak perlu punya iman karena dia punya power, karena punya kuasa. Dia nggak ada problem untuk ngomelin istri atau bagaimana. Akhirnya istri menerima, kadang-kadang juga nyaut-nyautan. Tetapi juga pada waktu istri tersebut nggak berdaya, nggak punya kekuatan, biasanya dia meminta iman kepada Tuhan dengan berdoa. Kita nggak memerlukan iman pada waktu kita nggak ada masalah. Kalau kita katakan bahwa ya saya memerlukan iman, pada biasanya kita membohongi diri sendiri karena kita lagi nggak ada punya masalah. Tapi sebenarnya iman itu dibutuhkan pada waktu kita punya masalah, pada waktu kita nggak berdaya menghadapi masalah, pada waktu kita nggak punya jalan keluar, pada waktu kita sekali lagi gelap jalanan. Jadi pada waktu kita nggak ada jalan keluar, segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada jalan keluar. Ini iman kita dibutuhkan. Sekali lagi pada waktu kita mau memperoleh iman, tapi dengan cara kita berdoa siang dan malam, mungkin berpuasa, mungkin semalaman kita berdoa, atau kita kumpulkan orang-orang untuk berdoa, atau kita minta pertolongan untuk didoakan, itu tidak pernah membawa kita kepada iman. Jangan kalian pikir setelah kalian selesai waktu masalah tersebut, oh ya saya berdoa semalaman, saya menangis kepada Tuhan semalam, akhirnya problem saya selesai. Itu karena Tuhan bermurah hati kepada kita. Akhirnya satu masalah dibereskan oleh Tuhan, tapi bukan berarti itu kalian punya iman. Kalian akan hidup dari masalah demi masalah. Salah satunya 10 orang kusta di dalam firman Tuhan. 10-10-nya disembuhkan oleh Tuhan. Apakah mereka punya iman? Tidak ada. Tuhan atas kemurahan Tuhan menyembuhkan 10 orang tersebut. Tapi satu orang yang kembali, akhirnya mencari kepada Tuhan bagaimana iman itu bekerja. Sekali lagi, pada waktu cara-cara kita menghasilkan iman dengan cara-cara yang salah, kita akan jatuh bangun. Mungkin kalau kita katakan, oh saya punya rohani saya bertumbuh, rohani saya semakin lama semakin kuat, karena kalian belum ada problem. Coba ada problem, masuk. Ini juga berlaku dalam hidup saya ya. Jangan kalian pikir, oh kok Hengki sudah kuat. Berlaku dalam setiap semua orang. Sekali lagi kalau prinsip saya katakan, orang yang ditampar pasti sakit. Nggak mungkin nggak sakit. Tapi masalahnya mau berapa lama sakitnya tersebut. Nah, sekali lagi iman itu bagaimana untuk kita hasilkan? Apakah iman itu kita membaca firman Tuhan siang dan malam? Atau mendengarkan khotbah siang dan malam? Saya pernah lakukan itu. Saya yang membaca firman Tuhan siang dan malam, saya mendengarkan khotbah siang dan malam. Siang malam itu benar-benar siang dan malam. Tapi itu tidak menghasilkan iman. Itu menghasilkan cuman saya enjoy. Tapi waktu masalah datang, jeger, habis semua. Iman itu datang dari mana? Iman itu datangnya dari berita. Bukan firman yang kalian hafal, bukan khotbah yang kalian dengar, bukan pula karena yang percaya, oh karena Ko Hengki ngomong seperti ini saya percaya. Enggak.
Iman itu datangnya dari berita. Berita dari mana? Berita yang dapat dipercaya. Berita yang kalian mau percaya, kelihatan kalian mau pegang. Sekali lagi, berita mungkin kalian bisa pegang dengan berita-berita dunia. Waktu kalian punya masalah, oh iya, kalau misalnya yang sakit, kalau kamu sakit, kamu mesti ke dokter. Dokter pasti sembuhkan. Benar ya? Sering kali kita dengar, itu berita kan ya? Benar, itu informasi. Siapa di sini yang nggak tahu kalau sakit harus ke dokter? Kalian dengar dari siapa itu? Dari orang-orang kan? Sekeliling. Kalau kalian tinggal di hutan dari kecil sampai gede, nggak ada kalau pas sakit cari dokter. Nggak keingetan langsung cari dokter. Biasanya kenapa kalian cari dokter? Karena kalian dibombardir dengan berita siang dan malam. Entah mau kalian sadar atau nggak sadar, kalau kamu sakit, kamu cari dokter. Kalau kamu sakit, cari obat. Itu sudah mendarah daging dalam kehidupan kalian, mengena. Gitu loh. Tapi ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik. Apakah ada yang lebih baik dari waktu kalian sakit? Waktu kalian memperoleh satu berita tersebut, berita yang sudah diyakini oleh kalian selama puluhan tahun dari kecil sampai kalian dewasa, kalau kalian sakit, kalian harus ke dokter. Adakah yang lebih baik? Sekarang saya kasih tahu. Kalau misalnya, saya bukan ngomong kejelekan orang, tidak, tapi kebanyakan yang pernah saya alami, seorang dokter hanya menjelaskan satu case, satu peristiwa, atau satu penyakit, dan dia selalu menjelaskan worst case result. Kalau kamu punya sakit A, umur kamu segini. Sudah di-decide. Kalau kamu punya penyakit A, kamu harus makan ini, makan itu. Kalau kamu nggak makan, kamu mati. Kalau kamu nggak makan, kamu akan menjadi lebih buruk. Dengan arti kata bahwa seorang dokter atau seorang ini memaksa kita untuk mempercayai apa yang dia beritakan. Kalau hasilnya 100% benar, saya akan masuk. Artinya kalau kamu makan ini, kamu akan sembuh. Tapi hasilnya nggak pernah pasti. Kadang-kadang sembuh, kadang-kadang enggak. Waktu nggak sembuh, balik lagi ke dokternya lagi. Ada yang katakan, oh iya, kamu cobain obatnya ini lagi. Ada beberapa kali seperti itu. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini adalah, di dalam hidup, sekali punya sakit penyakit, pada waktu kita punya masalah datang ke dokter. Siapa bilang kita boleh ke dokter? Saya boleh datang ke dokter. Tapi mentalitasnya, jangan pada waktu kalian sakit punya masalah, jawabannya hanya di dokter. Itu akan menyebabkan kalian, untuk penyakit-penyakit tertentu oke lah. Waktu kalian flu, ke dokter, injek, suntik, sembuh. Bagaimana kalau penyakitnya semakin naik, dan akhirnya dokter katakan kepada kalian, umurnya kalian tinggal 2 hari lagi. Apa yang terjadi? Apa kita bilang, Pak Dokter tolong selamatkan saya kasih semua harta saya kepada Pak Dokter, apapun yang saya harus bayar, saya akan bayarkan. Dokter nggak bisa berbuat apapun. Nggak ada seorang dokter mengatakan, oh ya udah, umur kamu tinggal 2 hari. Sudah segala, kamu kasih saya 100 juta atau 200 juta, saya kasih umur kamu lagi 5 tahun lagi. Tidak ada seorang dokter yang mampu seperti itu. Saya ngomong seperti ini adalah ada berita yang lebih baik lagi. Yaitu berita yang dapat lebih dipercaya. Yaitu gimana? Dengan bilur-bilurmu, dengan bilur-bilurku kamu telah disembuhkan. Ini berita siapa? Bilur-bilurnya siapa? Ini yang kita cari berita tersebut. Apa benar beritanya tersebut? Pada waktu kalian mencari berita tersebut, mendengar berita tersebut, banyak ya kalau orang sudah sakit, biasanya udah pening. Apapun berita, apapun informasi, dia akan lakukan. Benar-benar. Kalau orang dunia waktu dia lagi sakit, dia akan gunakan semua uang dia, kekayaan dia untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Kalaupun saya harus pergi ke gunung yang tinggi pun, kalau memang benar orang tersebut bisa menyembuhkan saya akan pergi. Biasanya orang seperti itu. Nah, ini ada satu berita. Dengan bilur-bilurku kamu telah disembuhkan. Dan banyak sekali orang telah disembuhkan. Begitu pula orang-orang di Yerusalem waktu di Israel mendengar berita bahwa ada seseorang yang bisa menyembuhkan. Saya sudah pergi ke tabib, tidak disembuhkan. Saya mendengar berita ada orang buta disembuhkan.
Saya mendengar berita ada orang mati dibangkitkan. Saya mendengar berita segala sesuatu kelemahan kita ditanggung oleh Dia. Ini berita. Pada waktu kalian mendengar berita tersebut, kalian dua opsinya. Percaya atau tidak percaya. Menerima atau tidak menerima. Sesimpel itu. Nggak perlu kalian berjuang. Saya harus percaya. Percaya atau tidak percaya. Kalau percaya menerima, kalau nggak percaya tinggalkan, buang. Jangan Tuhan saya struggle untuk percayai kamu. Enggak, kamu percaya atau tidak percaya. Tapi kalau kalian mendengar berita tersebut, mungkin kalau kita katakan bahwa Tuhan saya baru mendengar cuma satu berita ini. Tidak terlalu jelas. Tuhan tolong berikan saya berita lebih baik lagi, yang lebih lengkap. Untuk saya lebih mengerti. Dengan bilur-bilurku kamu telah disembuhkan. Ini bilur-bilurnya siapa? Kemana saya harus mencari berita ini? Kemana saya mesti cari informasi lebih banyak lagi? Karena kenapa? Saya membutuhkan ini. Kalau orang yang nggak sakit dikasih berita dengan bilur. Siapa di sini kalau yang orang sehat setiap hari ada dokter dia hafalin. Ini ada dokter mata, ini ada dokter telinga, ini ada dokter anak. Ada nggak berpikir? Gak ada. Saya kalau misalnya lagi sehat ya, ada pelang dokter segala macam nggak pernah saya hafalin. Sebodoh banget. Tapi kalau kamu lagi sakit, apalagi sakit jerawat kayak mana, biasanya kalau anak-anak lagi remaja, jerawat sedikit, ngamuk banget ya. Biasanya kalau dokter kulit, dia hafalin di mana dokter kulit yang bagus ya. Itu karena dia punya masalah. Dia akan cari semua. Begitu pula kita dalam hidup. Mungkin kita kalau kata, sekali lagi sehat segala macam. Ya memang kalian lagi sehat. Tapi pada waktu kalian punya problem tersebut atau sakit baru kalian mencari informasi ini, biasanya sudah telat. Kalian akan sudah berdarah-darah dulu. Kadang-kadang kalian tidak akan berpikir untuk mencari Allah pada waktu kalian punya masalah. Karena misalnya siapa dari sini kalau misalnya lagi sakit kepala, mikirnya karena kalian nggak pernah mendengarkan tentang atau mendengarkan dulu, tapi karena kalian tidak mendalami seperti ini, pada waktu kalian sakit kepala, pikiran kalian akan mengambil obat sakit kepala. Sudah nggak usah pusing lah, karena saya dari kecil sampai besar kalau sakit kepala ya beli apa? Paramek ya? Apa saya nggak tahu obatnya sekarang? Panadol ya? Panadol sakit panas sekali. Ya, Paramek ya? Ada apa lagi? Saya nggak tahu. Biasanya orang terkenal, bukan iklan ya. Bodrek, hah? Bodrek bener. Bodrek sakit panas kali. Oh yang rek, mungkin sakit batuk kali ya. Iya. Jadi kalau kalian pada waktu tidak mendalami, kenapa waktu saya sakit flu saya nggak langsung minum obat? Saya percayakan kesembuhannya daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi pada waktu hal-hal yang besar, saya selalu mikir Tuhan dulu. Nggak ada salahnya ke dokter, nggak ada salahnya minum obat. Tapi yang salahnya adalah bergantung kepada obat tersebut, bahwa obat inilah yang menyelamatkan saya. Tidak, yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus. Hidup kita, makanya Tuhan waktu katakan pada luar biasa, pada waktu Tuhan lagi dicobai, dia lagi berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya dikatakan laparlah dia. Firman Tuhan katakan, iblis datang, kalau kamu lapar, kalau kamu nggak ada makanan, nah kemarin saya ada katakan ya, ada luar biasa. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita itu bukan buat kita. Soalnya buat saya misalnya, Tuhan memberikan saya kuasa untuk bisa menyembuhkan orang, memberkati orang. Kuasa tersebut bukan buat saya. Akhirnya dibuktikan pada waktu Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Tapi pada waktu ada iblis datang, kamu ada kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Rubahlah batu tersebut menjadi roti. Tuhan katakan, Tuhan bisa nggak merubah seperti itu? Mungkin Tuhan Yesus bisa lah ya. Tapi artinya Tuhan Yesus mengerti bahwa kuasa yang diberikan Tuhan, Allah Bapa kepada dia, bukan untuk kepentingan dia. Dan apa yang terjadi? Makanya Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan, setiap firman yang keluar dari perkataan Allah. Artinya Tuhan Yesus tahu bahwa hidup manusia itu bukan tergantung dalam dunia ini. Bukan tergantung dalam makanan, bukan tergantung dalam obat-obatan, bukan tergantung dari segala sesuatu di dunia ini. Itu konsepnya Tuhan. Itu konsepnya Yesus, yang akhirnya Yesus bisa berkata bahwa
hidupku bergantung kepada setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yaitu apa? Kehidupan yang keluar dari hidup Allah. Makanya Yesus bisa ngomong bahwa, makanya iblis tidak bisa mengganggu Yesus. Tapi kalau Yesus selalu berkata bahwa saya memerlukan dunia ini. Kalau saya punya masalah, saya cari dunia. Kalau saya punya masalah, saya benar-benar berjuang di dalam dunia ini. Pada waktu iblis memberikan masalah, dia akan cari masalah, tadi kan cari pertolongan di dalam dunia. Tapi kalau kita dilingkupi oleh berita-beritanya Tuhan, informasinya di dalam Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja pada waktu kalian punya masalah, waktu kalian digampar, mungkin kalian bisa ngeles sedikit. Tapi kalau nggak bisa ngeles kena gampar juga, sakitnya kalian tidak akan berkelamaan, berkelanjutan. Karena kenapa? Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kalau saya boleh lebih simpelkan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu semuanya kecil, yang nggak berarti. Karena kenapa? Aku ada di dalam engkau, Tuhan Yesus katakan. Kalau Allah di dalam aku, siapa yang berani melawan aku? Kalau itu dia punya beritanya seperti itu. Dan apa yang terjadi pada waktu kita mendengarkan berita demi berita, berita demi berita, kamu akan dikuatkan. Pada waktu kita dikuatkan, iman itu akan terus-menerus terjadi. Kalian kalau bisa dikatakan, oh ya, kalau misalnya saya ngomong seperti ini, saya nggak perlu orang lain. Saya bisa sendiri di rumah tanpa harus bertemu dengan orang-orang Kristen, tanpa perlu diajarkan. Saya bisa menerima berita tersebut dari Tuhan. Saya katakan, lama-kelamaan kalian akan jatuh. Kenapa saya bilang jatuh? Kita nggak didesain. Manusia ini tidak diciptakan oleh Tuhan untuk sendiri, tinggal di hutan. Saya kasih kesaksian sedikit. Saya sebelum ketemu istri saya punya iman itu benar-benar, waduh, bukan naik turun masih bagus, kacau. Kenapa kacau? Waktu saya punya masalah tidak ada yang menguatkan saya. Dan lagi saya pun kadang-kadang gak care dengan orang lain. Kenapa? Pokoknya saya hidup untuk diri saya sendiri aja. Saya gak perlu orang lain. Jadi individual sekali, ini memang terjadi dalam hidup kehidupan kota besar ya, individual sekali. Dan apa yang terjadi? Kerohanian saya itu benar hancur, demi hancur, demi hancur, demi hancur. Karena saya hidup sendiri. Walaupun saya katakan, orang Kristen sekuat apapun kalau dia hidup sendiri, dia akan hancur, demi hancur, demi hancur. Dan apa yang terjadi pada waktu saya bertemu dengan istri saya mulai berkata-kata soal Tuhan kepada dia. Dan dia juga berkata kepada saya, mulailah iman saya naik. Saya mendengarkan berita lagi. Saya mendengarkan informasi lagi tentang Allah. Bagaimana Tuhan Yesus bekerja, bagaimana Tuhan Yesus mau mati buat saya. Saya mendengarkan berita lagi. Apa yang terjadi? Saya dipulihkan. Waktu saya dipulihkan, iman itu timbul dari berita-berita tersebut. Tapi kalau kalian memulai di dalam mencari iman, langsung kepada Allah, langsung kepada yang sakralnya, langsung kepada yang pokoknya saya mau mengerti ayat ini dari kata per kata, kalian tidak akan dapat. Kenapa saya bilang kalian tidak akan dapat? Iman itu hanya berasal dari berita. Makanya firman Tuhan dikatakan kabar baik. Injil itu adalah kabar baik, berita baik. Pada waktu kalian semakin mendengarkan berita dari Allah, semakin mendengarkan berita daripada Tuhan Yesus, bagaimana Roh Kudus di dalam kita menjelaskan berita tersebut, kalian akan semakin kuat di dalam iman. Dan memang kalau bisa dikatakan, kalau saya tahu satu berita dengan bilur-bilurnya, aku telah disembuhkan, saya bisa kuat dalam segala sesuatu. Mungkin iya, mungkin tidak. Kalian juga mesti mendengar berita-berita tentang finansial di dalam Tuhan. Berita-berita bagaimana kalian bisa kuat di dalam hubungan suami istri. Kalian harus mendengarkan berita-berita tersebut. Karena kenapa? Dunia pun memberitakan berita. Banyak sekali counseling, ya benar ya, counseling pernikahan. Saya nggak tahu sih, ada nggak sih di Indonesia counseling pernikahan? Biasanya di luar negeri banyak. Tapi kalau di sini saya nggak tahu. Biasanya kalau orang punya masalah pernikahan, langsung cerai ya. Biasanya nggak ada langsung counseling. Ada nggak sih? Saya nggak tahu teman-teman. Ada ya? Nggak ada, langsung kan putus kan? Pokoknya gue sudah memutuskan cerai. Saya nggak mau lagi pihak penengah. Itu ada berita.
bahwa kalau kalian mau di dalam pernikahan yang baik, ini ada counseling pernikahan, yaitu secara dunia. Bayar nggak bayar? Nggak tahu per jam, saya nggak tahu berapa ya, kayak psikiater biasanya. Psikiater anak aja, kalau anak sakit psikiater mahal loh. Itu ibarat, pokoknya yang dunia jasa seperti ini tuh luar biasa, sudah menjadi industri. Setiap kelemahan-kelemahan dunia diciptakanlah ada industrinya. Tetapi di dalam Tuhan katakan, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kamu kehidupan. Aku akan mencurahkan rohku kepadamu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan begitu? Kita akan selalu mengalami problem di dalam hidup. Jangan kalian pikir bahwa, tadi saya katakan, kalau kalian sendiri, ya sebenarnya kalau sendiri problem, misalnya dia sendiri, bujangan, kaya, terus ada nggak ya? Kaya, bujangan, bijaksana, terus sendiri terus hidupnya sampai tua, enak kali ya. Bujangan tuh paling enak loh, saya katakan, bebas mau kemana-mana jalan-jalan. Udah gitu kaya, udah gitu ganteng, kurang apa lagi? Ini idaman wanita misalnya. Dan biasanya kalau sudah kaya, ganteng, nggak nikah, ada tanda-tanda ya. Ada tanda-tanda sedikit. Nggak. Jadi nggak ada di dalam hidup itu seseorang tidak ada problem, pasti ada problem. Kenapa saya bilang katakan seperti, karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Kalian akan ngalamin problem, mungkin problem dengan orang tua, mungkin problem dengan pekerjaan, mungkin problem dengan segala sesuatu. Banyak sekali problem dalam hidup. Jadi pada waktu kita punya problem, tapi kita nggak tahu, tapi kita cuma tahu jawabannya cuma di dunia, mungkin dunia akan membantu dalam skala tertentu. Tapi kalau sudah skalanya melewati kemampuan dunia, kita akan jatuh. Saya kasih kesaksian sedikit. Kungkung saya, ini kungkung adalah kakek saya. Kakek saya itu bisa dikatakan badannya besar, tinggi. Kenapa? Saya nggak tahu setinggi. Ya tinggi, lebih tinggi saya sedikit lah. Mungkin bukan tinggi kayak orang bule, nggak, lebih tinggi sedikit. Dia itu dari muda, dia suka angkat beban. Dulu pun saya dengar katanya dia kerja di perusahaan kereta api yang ngangkat kereta api, kan bannya aja itu. Saya nggak ngerti, bannya itu berat banget kan. Kayak 100 kilo atau bagaimana. Jadi kerja di kereta api, tapi dalam hidupnya dia suka sekali berolahraga, badannya besar sekali. Bukan besar sekali dulu besar, waktu tua pun masih ada tanda-tanda besarnya masih ada. Nah, jadi waktu saya tahun 92, saya berangkat ke Australia untuk sekolah. Kungkung saya, kakek saya kuat, sehat sekali. Kakek saya satu umur berapa, 72 atau bagaimana, saya nggak tahu, lupa. Tapi yang pasti adalah walaupun umurnya sudah tua, saya nggak pernah berpikir bahwa kakek saya akan mengalami sesuatu. Karena tubuhnya sehat. Dia masih pergi ke hutan berburu. Berburu itu bisa 2-3 hari. Keluar masuk hutan. Saya ke taman sebentar, balik sini udah capek. Pernah ada yang ngajak, yuk kita jalan-jalan yuk. Di daerah Pik, aduh saya sudah capek ya kalau jalan. Kakek saya bisa keluar masuk hutan. Jadi secara physically, secara tubuh, dia pasti umurnya bisa 100 tahun lah, sehat soalnya dia olahraga segala macam. Apa yang terjadi pada waktu saya pergi ke Australia? Dulu itu nggak ada yang namanya WhatsApp. Telepon aja mahal, minta ampun. Saya ingat sekali. Biasanya kita pakai tulisan, pakai kirim surat. Nyampe, terus akhirnya balik. Paling kita mengirim informasi cuman pakai tulisan. Telepon itu benar-benar mahal. Kalian sekarang zamannya WhatsApp, berbahagialah. Mau ngomong orang ke Australia gratis bisa dikatakan. Dulu mahal sekali. Benar-benar mahal. Saya ingat sekali kalau ngomong seperti gini, ada teman saya, dia pacaran sama orang Jerman, waktu saat-saat itu. Dia saking asiknya pacaran sama orang Jerman, tahu nggak tagihan telepon berapa? 30 juta. 30 juta. Ini teman saya asli, bukan orang lain. Kakak perempuannya, dia pacaran sama orang Jerman, saking asiknya telepon. 30 juta duit dulu loh, bukan duit sekarang loh. Apa yang terjadi? Dia emaknya ngamuk minta ampun, udah ngamuk, dipikir cuma tagihan telepon cuma bulan ini. Telepon zaman dulu itu yang dipakai hari ini tagihannya apa yang tadi 3 bulan berturut-turut 30, 20, 30. Hampir 70 juta, apa berapa 80 juta cuma buat telepon. Ini semua pada bengong, hah? Mahal sekali kok telepon. Oh, itu anaknya dimaki-maki sama ini. Tapi ya namanya orang lagi pacaran, enggak ini. Waktu saya di Australia, telepon tuh mahal sekali.
Jadi saya telepon itu benar-benar cuman ngasih informasi sebentar, udah gitu ya udah tutup ya. Nah, waktu itu saya nggak ada komunikasi. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba saya mendengarkan kabar kakek saya meninggal. Seperti kayak halilintar. Hah? Meninggal kenapa? Sakit saya nggak pernah dengar. Saya nggak ketemu saat itu cuma 6 bulan. Nggak ketemu selama 6 bulan. Saya ingat semua sekali. Nah, tiba-tiba orang tua saya katakan kakek saya meninggal. Seperti halilintar. Sakit apa? Nggak mungkin. Apa yang terjadi? Itu dia didiagnosa oleh dokter adalah dia sakit kanker lever, sudah stadium keberapa saya nggak tahu. Dokter katakan udah nggak ada obatnya. Dan apa yang terjadi? Cuman hanya dalam waktu 6 bulan atau berapa lama? Sorry, bukan 6 bulan ya. 6 bulan saya nggak ketemu. Sakitnya cuma 3 bulan. Waktu 3 bulan dia punya mentalnya drop. Tubuhnya juga ngedrop abis. Pada waktu dokter katakan umurnya sudah nggak lama lagi. Dunia nggak bisa memberikan pertolongan. Dan kita pun pada waktu bergantung kepada informasi dan dikatakan bahwa umur kamu tinggal 3 bulan. Langsung drop mentalnya. Waktu mentalnya drop, segala macam hancur. Sudah tidak ada pengharapan di dalam dunia ini. Ya, maksudnya sudah tidak ada pengharapan. Apa yang saya tawarkan kepada kalian adalah masih ada harapan. Waktu dunia nggak bisa menolong kita, masih ada harapan. Yaitu ada orang yang mati 2000 tahun yang lalu. Dan dia bisa menolong kita dalam segala masalah kita. Ada harapan. Harapan gimana? Harapan itu harus ada timbul dari iman. Harus ada timbul dari berita. Dari berita akan menciptakan iman. Dari iman akan menimbulkan pengharapan. Dan dikatakan firman Tuhan, pengharapan kita tidak sia-sia. Karena Allah kita benar-benar Allah yang besar. Dan dia akan menolong kita di dalam problem kita. Nah, sekali lagi iman ini penting. Bagaimana kalian cara menciptakan iman ini. Kalau kalian nggak mengerti cara menciptakan iman ini dan salah menjalankannya, saya sudah lakukan ini kok siang dan malam tapi tidak menghasilkan iman, karena caranya salah. Sekali lagi kemarin saya beritakan, firman Tuhan atau ayat-ayat di dalam firman Tuhan, jangan pertama kali kalian lihat sebagai sesuatu yang sakral, sebagai sesuatu yang harus diteliti kata per kata. Kalian tidak akan dapat iman tersebut. Yang ada adalah kalian menjadi bosan. Yang ada kalian akan menjadi jenuh. Yang ada kalian akan katakan, nggak ada gunanya. Karena pun saya sudah percaya ada ayat ini toh juga nggak ada hasilnya. Karena kalian tidak menghasilkan iman. Iman itu hanya dihasilkan pada waktu kalian mendengar berita, kalian percaya itu dilakukan oleh orang dunia. Televisi adalah satu source di dunia ini yang paling powerful. Siapa dari sini selalu nonton televisi? Saya juga nonton televisi, saya Netflix, saya nonton. Pasti kalian semua nonton televisi. Kalau nggak nonton televisi, dulu adalah baca koran. Saya ingat sekali, saya mesti langganan koran. Pernah kalian ngalamin nggak namanya langganan koran? Udah lupa, sekarang udah nggak ada lagi ya. Gila, dunia sudah berubah total. Dulu itu harus ada yang langganan koran, Kompas, Pos Kota. Saya dulu ingat banget langganan saya nggak langganan Kompas karena Kompas mahal. Saya langganan Suara Pembaruan dan Pos Kota. Kenapa Pos Kota? Di tengahnya ada hiburan komik. Saya baca itu doang. Mama saya suka mendengarkan berita-berita seputar Jakarta. Beritanya kriminal semua lagi Pos Kota ya. Mungkin dulu Pos Kota murah. Kalau terus saya ingat banget, saya suka sekali di belakangnya itu ada iklan. Jual beli motor, jual beli mobil. Itu dulu saya paling suka tuh liatin harga-harga motor, nggak tahu saya sukanya seperti itu. Jadi orang dunia selalu memberikan berita. Kenapa? Berita itu begitu powerful yang bisa merubah sesuai dengan kemauan dia. Berita yang dibombardir oleh koran tersebut. Kita pun sama. Kita pun harus dibombardir dengan beritanya dari Tuhan. Kalau kalian mendengar sekali cuma satu berita, saya sudah tahu. Saya sudah dengar 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Kalian tidak akan menjadi iman. Kenapa orang dunia caranya selalu membombardir berita. Supaya ngena di kepala kita. Supaya dunia bisa mengikat kita dengan berita tersebut.
Sama juga firman Tuhan. Kalau kalian mengatakan, saya mau dirubah oleh Tuhan. Beritanya apa? Ya sudah, saya tahu. Cuman sekali mendengar, tidak akan merubah hidup kalian. Tidak akan menjadi iman. Kalaupun menjadi iman, iman kalian akan semu. Karena waktu ada parabola masuk, mungkin kalian tahu, tapi minggu depan, 2 bulan lagi, kalian sudah lupa. Perlu kitanya itu dibombardir juga dengan berita-berita. Terus-menerus dengan berita. Pada waktu kalian dibombardir dengan beritanya dari Tuhan, sama seperti kalian dirubah oleh dunia, Allah akan merubah kalian. Tapi kalau kalian, saya sudah tahu, pokoknya Alkitab sudah tahu, beres sudah. Siapa dari sini, kalian kalau misalnya saya sudah tahu berita, tetapi saya ingat sekali dulu ada kejadian kerusuhan pemuda ya. Pokoknya di zaman Jokowi ada kerusuhan pelajar mahasiswa pada demo. Saya iseng lihat cuma sekali doang berita di televisi. Apa yang terjadi? Saya nggak cuma ngomong, oh saya tahu, saya jalan. Enggak. Satu dengar sekali, sebentar matiin, setengah 5 menit kemudian nyalain lagi, lihat, masih ada. Terus menerus, akhirnya saya plototin tuh, dia punya televisi siang dan malam untuk mendengarkan berita kerusuhan, karena takut, jujur ya, Indonesia kalau ada kerusuhan sedikit, bisa nyebar kemana-mana ya. Jangan sampai kejadian tahun 98 lagi, saya pikir seperti itu. Makanya waktu saya pantau, berita 2 hari atau 3 hari. Waktu saya memantau berita tersebut 2 hari, 3 hari, kepala saya langsung pening, saya timbul khawatir yang luar biasa, saya timbul semua masalah-masalah di dalam 2 hari saya dengarkan siang dan malam. Tapi kalau dengar cuma sekali, berubah nggak? Enggak. Saya dengar sekali, saya matiin, udah. Begitu pula dengan sekarang berita dari Tuhan. Kalau kalian cuma mendengarkan sekali doang, sudah tahu, terus dimatikan, ada efek nggak? Tidak ada efek. Kenapa saya bilang tidak ada efek? Sama kerjanya dunia merubah kita, sama persis kerjanya Tuhan merubah kita. Biarlah berita-berita dari Tuhan membombardir kehidupan kita. Pada waktu berita itu dihajar masuk ke dalam kita siang dan malam. Saya pernah cerita ya, gak ada seorang pun di dunia ini yang menjamin segala sesuatu yang setelah kita lakukan, hasilnya dia jamin. Gak ada. Semuanya saya cerita, semua dari kita ada pernah sekolah ya, minimal sekolah SMA, atau SD atau SMP. Waktu kalian, saya ingat sekali, anak-anak sekarang, saya baru tahu anak-anak masuk SD ternyata mahal-mahal. Mahal ya, uang sekolah. Ini ada yang lagi punya, menikah, nanti punya anak, udah bingung nih. Uang sekolah mahal. Saya dulu waktu uang sekolah murah. Kenapa? Saya masuk negeri, sesudah itu saya selalu cari sekolah yang benar-benar yang paling bawah, dan saya selalu masuk cari sekolah yang benar-benar nyari murid. Apa tuh sekolah nyari murid? Biasanya nggak ada uang pangkal. Saya selalu dalam hidup saya waktu sekolah tidak pernah nyusahin orang tua di dalam uang sekolah. Makanya kalau anak-anak sekarang bilang mahal. Saya dulu kan nggak pernah ngalamin yang mahal. Uang sekolah benar-benar murah sekali dulu. Kualitasnya pun akhirnya terjadi seperti ini. Sekarang zamannya udah pendidikan yang luar biasa. Mahalnya minta ampun. Kenapa saya bilang dia punya mahalnya minta ampun dalam pendidikan? Anak-anak sekarang itu sekolah itu mahal sekali. Jadi iman kalian perlu dalam berita, terus-menerus yang harus kalian masukkan di dalam kehidupan kalian. Kalau kalian mendengarkan cuma sekali saja, dan dikatakan, saya sudah tahu 2 minggu yang lalu, saya sudah tahu sebulan yang lalu, saya sudah tahu tahun lalu, pokoknya jangan ngomong lagi. Tidak akan menghasilkan iman dalam hidup kalian. Oke, tadi saya ngomong saya tahu. Waktu kalian sekolah, waktu kalian bayar uang pangkal, uang sekolah gitu begitu mahal, ada nggak uang dia punya kepala sekolah atau yang bagian administrasi katakan di dalam klasel bawahnya, kalau ibu bayar uang pangkal 30 juta, uang sekolah 1 bulan 5 juta, ditotalin dalam 6 tahun waktu lulus SD, total semua habis biaya misalnya 300 juta atau 400 juta. Kalau anak ibu tidak mendapatkan pekerjaan di luar, kalau anak ibu tidak pintar, saya akan kembalikan uangnya. Ada nggak klausel seperti itu? Loh, saya bayar sudah mahal loh. Saya sudah mahal. Saya sudah bayar uang pangkal, berarti sekolah itu nipu dong. Saya sudah bayar uang pangkal begitu mahal, saya sudah keluarkan uang sekolah begitu mahal, saya harus bawa anak tersebut ke sekolah, tapi ibu atau bapak tidak bisa menjamin
anak ini bisa pintar atau bisa mendapatkan pekerjaan nantinya? Ada yang jamin nggak? Nggak ada. Kalau ada, saya mau masukkan anak sekolah saya ke dia. Nggak ada yang jamin. Oke, kalau kita mungkin anak SD, coba kita tes yang SMP. Mungkin SMP ada yang jamin, nggak ada yang jamin. SMA, mungkin SMA lebih enak lah. SMA pun nggak ada yang jamin. Atau mungkin kuliah lebih afdol sekali. Saya sudah bayar uang kuliah, uang pangkal apa sih uang kuliah? Nama saya nggak tahu. Uang pangkal juga lah ya. Semester setiap tahun. Yang awal tahun uang pangkal juga ya. Mahal kan kuliah? Hanya segelintir orang aja yang bisa. Tetapi adakah kalian mendapatkan surat perjanjian dengan kalian dengan tempat kuliah bahwa anak, kalau saya masuk kuliah, keluar bisa pintar dan keluar bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, minimal jadi direktur? Ada nggak? Tidak ada. Sekolah itu nipu. Saya sudah bayar mahal. Saya sudah curahkan waktu saya, tapi mereka nggak jamin. Tapi kalian tetap mau kuliah kan? Tetap kalian mau kuliah, betul kan? Sekarang ada satu jaminan. Ada satu pribadi berita. Satu Allah, satu pribadi yang menjamin benar-benar. Kalau kalian masuk, mendengarkan berita ini, dan mengetahui berita ini, dan percaya kepada berita ini, dan benar-benar menaruh berita ini dalam hati kalian, benar-benar kalian curahkan waktu, uang, dan tenaga kalian di situ, ada satu pribadi ini benar-benar menjamin, dan jaminannya benar-benar 100% akan terjadi, yaitu kalau kamu percaya kepada aku, dan menaruh perkataan ini di dalam hatimu, segala sesuatu yang kalian lakukan akan berhasil. Kalian akan beruntung dan berhasil. Hanya cuma ada satu. Cuma ada satu yang memberikan jaminan seperti itu. Kalau dikatakan, mana buktinya? Saya kasih tahu, dalam saya mempelajari orang-orang, pada waktu orang tersebut percaya ke dalam berita Allah ini, berita informasi Allah ini, dan ditaruh dalam hidup dia, bukan cuma sekali, bukan hanya cuma nonton sekali dan benar-benar dibombardir dengan informasi ini. Orang itu tidak pernah tidak sukses. Semua yang saya lihat dari orang-orang yang benar-benar percaya ke dalam pemberitaan ini dan mau dibombardir dengan informasi dan berita dari Allah ini dan mencurahkan uang, tenaga, dan waktu dia, Allah itu tidak pernah berhutang. Dan saya katakan, mana buktinya? Kalau saya berikan buktinya banyak sekali, benar-benar banyak sekali. Tapi kalau saya pernah lihat kok ada orang yang benar-benar tahu firman segala macam, tapi hidupnya juga hancur-hancuran. Saya kasih tahu firman atau mengetahui firman itu bekerja dalam hidup dia. Kalau cuma tahu firman doang, saya dengar 5 tahun yang lalu. Kalau bisa dikatakan, oh ya saya sudah baca, saya sudah tahu informasi dia 5 tahun. Sekarang ngapain? Ya saya sudah tahu doang. Itu dia bukan mengetahui. Orang-orang yang dibombardir dengan berita ini terus menerus setiap hari dan setiap saat tidak pernah tidak berhasil. Dan itu menjadi jaminan daripada Tuhan, dan saya bisa memberikan kesaksian di situ. Banyak sekali saya lihat orang-orang yang benar-benar, tanda petik kalau bisa dikatakan, diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, berhasil dalam hidup. Waktu saya tanya dia, saya orang Kristen, saya langsung trace back kehidupan dia. Dan selalu saya lihat dia benar-benar percaya kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan dan percaya ke dalam pemberitaan ini. Makanya firman Tuhan pada waktu dia berkata kepada Yosua dan dikatakan, renungkanlah firman-Ku siang dan malam, supaya kamu beruntung dan berhasil. Bukan merenungkan firman-Nya yang siang dan malam yang terpenting bagi Tuhan. Yang terpenting daripada Tuhan adalah kamu beruntung dan berhasil. Kenapa Tuhan mengharapkan kita beruntung dan berhasil? Saya mau jelaskan kepada kalian. Di mata Tuhan, siapa di sini kalau kalian nanam apel, di luar ada nanam padi ya. Saya tanya, di sini berapa? Aduh habis kok dimakanin burung. Sedih nggak saya? Sedih. Kita sudah menanam segala macam. Saya mau hasil dapat. Kalau misalnya informasi, oh dapat kok hasilnya 3 karung. Masa 3 karung? Saya mau pasang lagi lebih banyak lagi. Tapi kalau dapatnya hasil cuma 1 kilo, setengah kilo, ya udahlah buat penghijauan aja lah. Exciting nggak? Ya buat penghijauan aja. Tapi kalau orang dapat langsung 3 karung, 10 karung, langsung ada otak bekerja ya. Keren juga ya. Nanam padi dapat 3 karung. Sama juga dengan Tuhan.
Tuhan pada waktu Dia menanam sesuatu dalam hidup kita, Dia bukan mengharapkan buah dari kalian, bukan. Dia mengharapkan, bukan mengharapkan buah, Dia mau buah tersebut. Buah tersebut adalah kalau dikatakan kalau kalian beruntung dan berhasil, itu bukan keinginan kalian. Itu adalah keinginan Tuhan bahwa Tuhan mau buah itu di dalam hidup kita. Sama seperti saya mau ada punya buah dalam beras tersebut. Apakah dia punya padinya katakan, aduh gimana saya bisa menghasilkan 1 butir ya, 2 butir. Enggak. Saya sebagai orang yang kalau memang care, kasih pupuk segala macam, saya sendiri yang mau buah di dalam padi tersebut. Sama juga kita di dalam Tuhan. Bukan kalian yang mau buah tersebut. Tuhanlah yang mau buah dalam hidup kita. Tuhanlah yang mau kita bawa berhasil, mau kita beruntung. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan itu pakai common sense juga. Pada waktu Dia menabur sesuatu dalam hidup kita, pada waktu Dia menciptakan kita, Dia mau buah. Tapi buah tersebut nggak bisa dengan kekuatan kita. Nggak bisa dengan katakan bahwa saya nggak perlu pupuk, saya nggak perlu disiram. Nanti saya bisa mengeluarkan buah saya sendiri. Enggak. Kalian butuh pupuk tersebut. Kalian butuh air tersebut. Kalian butuh dari mana pupuk dan air tersebut? Dari berita-berita dari Allah. Saya ingat sekali yang di luar itu, waktu kalian nggak siram dalam, pertama hijau sekali ya. Wah, nggak disiram seminggu ya. Seminggu atau 3 hari? 10 hari bayangin, 10 hari dong. Masa dalam 10 bisa tahan lah, 3 tahun gak disiram juga masih bisa tumbuh dong, gitu loh. Cuman 10 hari saja, langsung habis semuanya. Sama dengan kehidupan manusia. Kalian sekarang berkata, oh saya hijau, saya lagi bertumbuh, saya gak perlu disiram, lagi. Pokoknya saya bisa sampai ke tujuan, saya gak perlu disiram lagi. Sama seperti tanaman tersebut, dalam 10 hari gak disiram, mati gak? Mati. Kita pun sama. Kita nggak disiram setiap hari, nggak dibombardir dengan sesuatu dari Allah, kalian akan mati. Pada waktu kalian mati, yang biasanya kita menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan, kenapa saya mengalami ini, mengalami itu? Kenapa saya bisa jatuh ini, jatuh itu? Yang disalahkannya Tuhan. Tapi kalau kalian tetap dibombardir dengan informasi dan berita daripada Tuhan, sama seperti tanaman tersebut. Prinsipnya benar ya, kalau kita siram tersebut, jadi layu enggak? Biasanya enggak layu. Biasanya mayoritas, kecuali ada penyakitnya. Itu selalu akan hijau. Waktu ada hijau, pada waktunya dia akan berbuah. Sama juga kita. Pada waktu kita percaya kepada informasi ini, kita dibombardir terus-menerus, ada waktunya, percayalah kalian akan berbuah. Dan bukan keinginan kalian untuk berbuah, tapi keinginan Tuhan untuk berbuah. Oke?